Hai, selamat datang kembali di Oswald Space. Everything about your caps. Nah, kemarin kita udah ngobrolin tentang reshaper sama aku lupa. Pokoknya dicek aja di YouTube-nya. Nah, jadi kali ini kita bakalan ngobrolin tentang merek-merek topi olahraga. Merek-merek topi olahraga yang nggak cuma topi olahraga juga sih. Merek-merek topi yang sebenarnya ada beberapa yang common di teman-teman dan ada beberapa yang mungkin teman-teman belum tahu nih, ternyata ada topi ini, ternyata ada topi ini, ada topi ini, ada topi itu dan lain sebagainya. Bukan jenis-jenis topinya tapi lebih ke mereknya. Nah, sebelum ke kontennya aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau nyari topi basket atau topi baseball, MLB dan NBA, bisa langsung buat teman-teman yang di Yogyakarta bisa langsung ke Taman Kuliner Yogyakarta Condong Catur. Itu langsung ke tokonya Ospa Space. Kita buka dari Senin sampai Sabtu jam 11 sampai 6. Nah, buat teman-teman yang di luar Jogja bisa langsung kunjungin Instagram kita kalau mau lihat-lihat apa katalognya, mungkin mau lihat-lihat model apa aja sih atau dari klub mana aja sih yang ada di Osva, bisa dilihat aja di Instagram kita @osvaheadspace. Nah, kalau mau beli bisa langsung chat ke admin atau lewat Tokopedia kita di @osvaheadspace. Langsung aja check it out. Nah, udah promo tentang toko, sekarang waktunya kita langsung ke kontennya. Jadi hari ini aku seperti yang udah aku omongin tadi, mau ngomongin tentang merek-merek topi yang ada di seluruh dunia. Jadi aku mau nyebutin 6 topi yang ada yang common dan ada yang mungkin buat teman-teman belum paham ternyata ada topi ini. Yang pertama adalah Nike. Nike ini udah bener-bener, wah ini udah merek dunia banget ya teman-teman, karena tim sepak bola semua disponsori, ada yang hampir mungkin 90% kali ya disponsori Nike atau mungkin 80% disponsori Nike. Tim basket itu sepatu-sepatunya semua pakai Nike. Beberapa atlet baik di sepak bola kayak Cristiano Ronaldo atau mungkin kalau di basket ada almarhum Kobe Bryant, terus ada LeBron James juga yang disponsori oleh Nike. Cabang tenis mungkin ada Rafael Nadal. Atau ternyata Nike nggak cuma bikin sepatu nih teman-teman. Brand buatan Phil Knight ini, sang penemunya, itu ternyata juga bikin aparel topi. Jadi untuk kan teman-teman sering lihat tuh ada kayak pemain golf kayak Tiger Woods atau mungkin pemain tenis itu sering pakai topi dan topinya itu Nike. Ternyata topi-topi itu nggak cuma dipakai oleh para atlet, tapi ternyata juga selebritis di dunia itu juga banyak yang pakai topi Nike. Kayak Drake, terus Eminem, sama ternyata artis-artis K-pop kayak personil Red Velvet si Seulgi itu juga pakai topi-topi Nike gitu. Nah, untuk harga dari topi Nike tersendiri itu banyak banget nih teman-teman. Nah, sekarang aku mau nyari harga topi Nike. Harganya mulai dari 249.000. Ini untuk yang sportswear Heritage 86 cap. Untuk yang modelnya dead cap dan mungkin kayak snapback atau baseball cap gitu, harganya di 299.000. Jadi masih affordable buat teman-teman yang mau cari topi Nike ini di harga segitu. Kalau bucket headnya itu di 369. Ternyata lumayan jauh ya. Setelah Nike, kita mau ngomongin yang brand yang kedua nih. Ini adalah head to headnya, kalau bisa dibilang head to headnya Nike, yaitu adalah Adidas. Brand Adidas ini, kalau teman-teman tahu, itu bersaudara. Jadi ternyata yang yang bikin itu bersaudara. Setelah si Adidas, jadi kan Adidas ini bersaudara nih teman-teman. Nah, si Adidaslernya, Adolf Dasslernya itu bikin Adidas, dan si Rudolf Dasslernya itu ternyata bikin Puma yang nanti bakalan aku obrolin juga tentang Puma. Nah, kalau Adidas ini itu kan juga ternyata mereka juga banyak banget ngesponsorin tim-tim bola, terus ngesponsorin atlet-atlet bola juga, terus tim-tim basket dan atlet basket kayak James Harden, kalau di sepak bola ada Lionel Messi gitu kan. Nah,
Kalau untuk model topinya ini juga nggak kalah keren sama Nike nih teman-teman. Nah, sekarang aku mau nyari harga dari topi Adidas. Nah, kalau topi Adidas ini sebenarnya ada banyak. Nah, tapi untuk yang basic itu dimulai dari harga 298.000. Ada juga yang Prime Blue, topi Prime Blue ini topi golf. Itu harganya 510.000. Nah, untuk snapbacknya itu juga harganya 250.000. Ada headband juga, kalau headbandnya harganya 300.000. Jadi buat teman-teman yang nyari headband Adidas ini bisa dibeli dengan harga 300.000. Kita tadi udah ngomongin tentang Adidas. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang saudaranya satu lagi nih. Saudaranya satu lagi namanya Rudolf Dassler yang bikin Puma. Nah, sebenarnya Puma ini itu berdiri setelah Perang Dunia Kedua. Jadi pas Perang Dunia Kedua mereka itu bikin sepatu untuk tentara Jerman bareng sama Adolf Dassler. Mereka masih bikin masih bikin sepatu untuk tentara-tentara Jerman atau bisa disebut dengan Wehrmacht. Nah, setelah Perang Dunia Kedua mereka memutuskan untuk pisah dan bikin perusahaannya mereka masing-masing. Si Rudolf Dassler berdiri dengan Puma tahun 1948. Nah, akhirnya dia melihat peluang di olahraga sepak bola karena waktu itu juga mulai rame sepak bola di Jerman pada waktu itu. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat satu sepatu bola namanya The Atom. Nah, seiring dengan mereka bikin sepatu bola dan sepatu-sepatu lainnya akhirnya laku, mereka akhirnya memutuskan untuk bikin topi juga nih. Nah, yang kerennya adalah Puma itu menggait Kylie Jenner sebagai brand ambassador-nya. Jadi itu adalah langkah yang menurutku juga keren banget sih dari Puma karena dia bisa menggait Kylie Jenner yang sangat-sangat terkenal. Dan nah, sekarang aku mau nyari harga topi Puma. Untuk harga topi Puma sebenarnya masih sama ya kayak topi Nike dan topi Adidas, masih rata-rata di 250 dan 300.000. Cuman ini modelnya nggak terlalu banyak kayak Adidas dan Nike ya. Dia lebih ke, tapi warna-warnanya lebih ke pastel. Jadi ada yang warna pink, ada yang warna biru Tosca, ada yang warna biru langit, ada yang warna biru tidak peduli, biru don't care. Ya lucu gitu sih. Jadi kalau perbedaannya antara Puma dengan Adidas dan Nike adalah Puma lebih berwarna aja. Jadi Puma lebih memberikan banyak warna untuk varian-varian topinya. Lanjut ke topi yang keempat namanya Tacard. Nah, ini yang mungkin teman-teman belum familiar dengan nama topi Tacard. Topi Tacard itu sebenarnya topi dari mana sih? Nah, topi Tacard itu sebenarnya topi dari India. Baru denger juga aku karena ternyata India punya pabrikan topi yang udah mendunia gitu loh. Dan ternyata nggak cuma Tacard doang yang dari India, ternyata ada Fab Seasons yang nanti bakalan aku jelasin juga. Nah, kita jelasin sekarang tentang Tacard. Tacard ini dia memproduksi snapback, golf cap, sun visor cap, beanie, dan juga baseball cap. Nah, untuk Tacard sendiri itu dihargai mulai dari 500 Indian rupees atau kalau dikonversikan ke Indonesian rupiah itu sekitar 100 sampai 200 ribu lah. Untuk teman-teman yang penasaran sama topi Tacardnya itu bisa langsung kunjungin websitenya di www.tacard.com. Di situ udah ada katalognya, udah ada sizingnya juga, udah ada bisa milih warna dan bisa milih kategori topinya. Ini murah banget sih teman-teman kalau emang misalnya dimulai dengan harga 100 sampai 200 ribu dan tentunya berkualitas. Oke. Lanjut ke saudaranya satu lagi namanya Fab Seasons. Fab Seasons itu bedanya sama Tacard ya. Kemarin kalau aku lihat dari websitenya, Fab Seasons ini dia lebih ke topi-topi yang winter. Jadi dan juga aparel-aparel untuk musim dingin ya teman-teman. Jadi ada selendang, scarves, ada payung juga,
ada raincoats, tapi raincoats yang stylish gitu. Ada bandana, tote bag, earmuffs atau penutup telinga biar waktu musim dingin gitu. Ada sarung tangan wol dan masih banyak yang lainnya. Jadi emang kayaknya Vape Seasons ini entah itu emang koleksi musim dinginnya atau emang mereka berfokus kepada aparel-aparel musim dingin. Nah, untuk yang terakhir nih teman-teman, the one and only New Era. Jadi New Era adalah brand legendaris. Kenapa bisa dibilang legendaris? Karena dari bukan zaman awal sih, tapi lebih ke zaman-zaman ketika baseball itu mulai digemari masyarakat di US pada tahun 1920-an gitu. Nah, New Era ini hadir. Pertama, dia itu bikin topi model Gatsby yang kurang lebih sama kayak topi-topi style pada tahun 1920-an lah, kayak yang dipakai gangster-gangster gitu yang kemarin aku udah jelasin juga. Nah, kalau mau tahu tentang jenis-jenis topi bisa lihat di sini nih teman-teman. Oke, dimulai dari membuat topi Gatsby. Jadi setahun tuh mereka bisa bikin sampai 60 ribuan topi Gatsby. Nah, melihat kesempatan pada baseball, pada awalnya mereka mau ngebikinin topi buat klub Cleveland Indians pada tahun 1934. Itu dibuat khusus oleh New Era Caps Company. Nah, pada tahun 1950-an itu makin marak baseball dan makin digemari oleh masyarakat di United States. Akhirnya New Era Company juga memperluas untuk ngesponsorin produksi topi baseball untuk banyak tim kayak Brooklyn Dodgers, Cincinnati Reds, Cleveland Indians, dan juga Detroit Tigers. Nah ternyata New Era Cap itu juga menjadi pilihan topi untuk kegiatan sehari-hari nih teman-teman. Bisa dilihat dari artis-artis dan penyanyi di Hollywood atau di Amerika Serikat. Itu kayak Jay-Z itu juga pakai topi New Era waktu dia nonton basket, waktu dia jalan-jalan. Ada Ellie Goulding juga, ada Chloe Moretz, Rihanna, Ariana Grande, dan masih banyak yang lainnya. Jadi topi New Era ini emang bener-bener topi yang menurutku keren juga sih teman-teman. Nah, kita bakalan ngebahas lebih lanjut tentang New Era tapi di episode selanjutnya. Jadi buat teman-teman pastiin kamu stay tune terus di OSPA Headspace. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, itu dulu sih mungkin untuk konten dari topi, merek-merek topi yang ada di dunia. Yang mungkin ada beberapa yang teman-teman juga, ternyata mereka tuh bikin topi, ternyata ada merek topi ini. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang nyari topi MLB dan topi NBA, bisa langsung ke tokonya OSPA Headspace yang ada di Taman Kuliner Condong Catur, Yogyakarta. Atau buat teman-teman yang ada di luar Yogyakarta, bisa langsung kunjungin Instagram kita di @ospaheadspace. Dan bisa ke Tokopedia kita di @ospaheadspace, langsung dipilih, check out, bayar, dan tungguin aja di rumah. Oke, I'll see you on the next content. Stay tune terus di OSPA Headspace.